Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Dewadani Subiakto, dan kali ini saya akan menerangkan tentang, materi anatomi, yaitu digestif, terkhusus bagian head and neck, kardiovaskular, dan sistem limpatik. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang digestive head and neck. Nah, yang pertama ada oral cavity. Nah, kita lihat dari yang paling depan yaitu di sini ada superior labial frenulum dan inferior labial frenulum. Nah, frenulum ini tuh fungsinya untuk menempelkan bibir dengan gusi. Kemudian ada gingiva di mana tempat melekat gigi, ada gigi. Kemudian di atas ini ada hard palate, kemudian ada di belakangnya ada soft palate, di sini ada struktur yang menggantung, ini merupakan uvula, ini merupakan palatoglossal arch, yang di belakang merupakan palatopharyngeal arch, kemudian di antara palatoglossal arch dan palatopharyngeal arch itu ada palatine tonsil. Kemudian ini ada lidah, kemudian di sini ada lingual frenulum juga yang menempelkan lidah pada dasar oral cavity. Di sini bisa terlihat adanya opening duct of submandibular gland. Nah, selanjutnya adalah salivary gland. Ada parotid gland yang terletak di dekat telinga. Nah, parotid gland ini duktusnya itu nanti akan menembus otot bukal, kemudian nanti akan keluar di mukosa mulut atas sejajar dengan gigi M2. Kemudian di sini ada submandibular gland dan lingual gland. Submandibular gland ini duktus keluarnya itu ada di frenulum lidah ini yang terdapat 2, sedangkan sublingual gland itu dia akan keluar melewati ductus-ductus yang ada di depannya sini, ya ductus-ductus minor. Nah, seinnervation dari salivary gland. Parotid gland itu dipersarafi oleh cranial nerve 9 yaitu glossopharyngeal, submandibular dengan facial nerve, sedangkan sublingual juga dipersarafi oleh facial nerve. Kemudian ini ada intrinsic muscle dari lidah. Nah, intrinsic muscle ini semuanya dipersarafi oleh cranial nerve 12 yaitu hypoglossal. Selanjutnya ada extrinsic muscles. Nah, semua extrinsic muscle dari lidah ini dipersarafi oleh facial nerve kecuali palatoglossus yang dipersarafi oleh si N vagus. Kemudian ada innervation dari lidah. Nah, 1/3 posterior bagian lidah itu general sensorinya dan taste sensorinya itu semuanya dipersarafi oleh glossopharyngeal nerve. Sedangkan 2/3 anterior taste sensorinya itu dipersarafi oleh facial nerve, sedangkan general sensorinya dipersarafi oleh trigeminal nerve cabang mandibular nerve. Di sini ada otot-otot penggerak soft palate. Nah, semua otot-otot yang menggerakkan soft palate ini dipersarafi oleh saraf 10 yaitu saraf vagus, kecuali tensor pelipalatini yang dipersarafi oleh trigeminal nerve cabang mandibular nerve. Nah, constrictor muscles ini berfungsi untuk konstruksi faring dan berperan juga dalam proses penanganan, mencegah makanan balik lagi ke atas. Semua constrictor muscles dari faring ini dipersarafi oleh vagus nerve. Kemudian sekarang kita bahas tentang longitudinal muscle. Salpingopharyngeus ini dia menempel pada cartilaginous part of pharyngeal tympanic tube. Nah, kemudian inervasi dari semua longitudinal muscle dari faring ini dipersarafi oleh vagus nerve kecuali untuk stylofaryngeus, dia itu dipersarafi oleh glossopharyngeal nerve. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kardiovaskular. Nah, yang pertama ada mediastinum. Mediastinum ini merupakan rongga yang berada di antara paru-paru. Nah, mediastinum ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada superior mediastinum, ada anterior mediastinum, ada posterior mediastinum, ada middle mediastinum. Nah, anterior mediastinum, middle mediastinum, dan posterior mediastinum ini termasuk ke inferior mediastinum. Nah, kemudian ada perikardium, terdapat bagian superior dan inferior, di mana bagian superiornya ini nanti dia akan bergabung atau menyatu dengan tunika adventitia dari pembuluh darah besar, yaitu vena brachiocephalic kiri dan arcus aorta. Kemudian bagian inferiornya dia akan langsung berhubungan dengan central tendon dari diafragma. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang laju peredaran darah. Nah, pertama-tama darah yang miskin akan oksigen, setelah dari seluruh tubuh dia masuk melalui superior vena cava dan inferior vena cava, kemudian dia masuk ke atrium kanan dari jantung, setelah atrium kanan ke ventricle kanan, kemudian naik ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru untuk
melakukan pergantian karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, kemudian, setelah dari paru-paru ini, nanti, darah yang sudah kaya akan oksigen akan masuk lagi ke dalam jantung melalui vena pulmonalis, ke atrium kiri jantung, kemudian ke ventrikel kiri jantung, dan kemudian naik melalui aorta, kemudian nanti dia akan bercabang keluar dan, ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada, blood vessels and branches. Nah, di blood vessels ini ada percabangan aorta. Ada brachiocephalic, ada left carotid artery, dan ada left subclavian artery. Nah, brachiocephalic ini nantinya akan bercabang lagi menjadi right common carotid artery, kemudian right subclavian artery. Nah, di sini ada, vessels besar atau pembuluh darah besar lainnya, yaitu ada superior vena cava, ada left pulmonary artery, kemudian di sini ada right pulmonary vein, left pulmonary vein yang, menyalurkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, selanjutnya ada brain blood supply. Nah, jalur brain blood supply ini berawal dari brachiocephalic artery, kemudian masuk ke percabangan yaitu right subclavian artery, kemudian menjadi vertebral artery bagian kanan dan kiri. Nah, vertebral artery ini akan melalui transfer foramen di tulang vertebra. Kemudian dia akan masuk ke cranial cavity di sini dan akan menyatu menjadi basilar artery. Kemudian supaya darah lainnya berasal dari common carotid artery, kemudian melalui percabangan yang internal carotid artery, kemudian nanti masuk dari jugular canal dan masuk ke cranial cavity. Nah, kemudian sekarang kita bahas mandible blood supply. Nah, mandible blood supply itu berasal dari external carotid artery, kemudian nanti bercabang menjadi maxillary artery. Nah, maxillary artery ini akan bercabang lagi menjadi inferior alveolar artery. Nah, inferior alveolar artery ini akan keluar melalui mental foramen. Setelah keluar, dia akan menjadi mental artery. Nah, mental artery inilah yang akan menyuplai darah ke kulit di area dagu dan sekitarnya. Nah, kemudian kita sekarang beralih topik ke topik limfatik. Nah, sistem limfatik ini merupakan sistem organ yang berada pada makhluk hidup vertebra dan merupakan bagian dari sistem imun dan sistem sirkulasi. Nah, nodus limfatik ini terutama bisa kita temukan di daerah aksila atau ketiak, ada di groin atau inguinal, ada di femoral, dan pada leher. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang lymphatic trunk and duct. Nah, dari tempat beranastomosisnya itu arteri dan vena, limfa membawanya ke internal jugular vein, kemudian akan bertemu dengan subclavian vein, dan selanjutnya akan membentuk right brachiocephalic vein. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan ini, dapat kita lihat ada daerah berwarna krem ini, yaitu daerah kepala dan leher, upper limb, dan thorax ini akan didrainase oleh right lymphatic duct. Kemudian daerah selain daerah ini, yaitu daerah yang berwarna hijau, ada kepala dan leher bagian kiri, ada upper limb, ada abdomen, ada ekstremitas bawah. Ini dia didrainase oleh thoracic duct. Nah, di sini kita bisa lihat nodus-nodus limfatik yang mendrainase daerah kepala. Di sini ada mastoid nodes, ada occipital nodes. Ini dia juga akan mendrainase bagian scalp. Kemudian ada preauricular and parotid nodes, ada submandibular nodes dan submental nodes. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari tindakan palpasi yang dilakukan pada submandibular triangle. Nah, palpasi ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada permasalahan di dalam tubuh kita. Biasanya itu yang akan kita periksa itu adanya infeksi dan kanker. Nah, hasil dari palpasi ini sendiri terdapat perbedaan nih antara infeksi dan kanker. Nah, kalau palpasi menunjukkan ada infeksi biasanya rasa sakit, lunak, juga bentuknya halus, dapat bergeser-geser. Kemudian, kalau kita kasih antibiotik dia akan responsif, dia akan hilang. Sedangkan kalau kanker ini tidak akan terasa sakit, namun dia akan, terabanya terasa keras, kemudian bentuknya irreguler, tidak halus, dan dia akan menempel, dia akan tetap dan tidak bergeser. Kemudian kalau kita kasih antibiotik, dia tidak akan responsif dan tidak akan hilang. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.